Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Febri. Kali ini siang ini hari Jumat tanggal 8 September 2023. Kita kumpul bersama teman-teman di kota Purworejo. Ini teman saya, Mas Slamet. Gimana Mas Slamet kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kita datangan sesepuh Purworejo ini sudah lama ini bergerak di bidang spiritual, ini sudah spesialis, pakar spiritualis dalam keilmuan apapun. Ini namanya Mang Yogi Sutaryono. Gimana Mang kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Boleh lihat kamera Mang? Boleh. Oh, ini lihat ganteng ini asli orang Bandung ini. Ini sudah berkecimpung di dalam dunia spiritual sudah puluhan tahun lah, dari sejak kecil sudah berkecimpung. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol khususnya dengan Mang Yogi. Kali ini kita akan ngobrol bahas apa Mang? Tema apa? Tema tentang kehidupan sekarang itu banyak kebelit hutang. Kebelit hutang. Nah, ceritanya orang itu kan udah kegelapan, akhirnya dia mencari jalan pintas, solusinya pengen instan. Oh, instan. Ya, dia itu antaranya pesugihan dan menggandakan uang. Tapi yang sering di sehari-hari itu yang di uka-uka namanya. Gitu. Uka-uka itu dukun ya? Uka-uka itu dukun, bangsa pernik-pernikan lah. Itu seringkali masyarakat di kita itu kalau udah kepoekan, kalau bahasa Inggrisnya kegelapan, dia itu mencari solusi yang paling instan, yaitu dengan cara pesugihan. Mencari modal tanpa modal, tapi ternyata di situ orang malah ketipu dengan dunia hitam seperti itu. Contohnya pesugihan di Gunung A, itu sesajennya minimal itu baru masuk juga udah ratusan sampai jutaan. Nah, udah sesajennya segitu besarnya, sudah gitu di dalamnya suruh biaya lagi. Cuman ternyata akhirnya ya nol. Loh, tak kira itu boleh ikut pesugihan, lolos dulu berhasil dapat duit cair baru dibayarkan sama ukanya, emang nggak boleh itu Mang? Bukan nggak boleh, katanya para paranormalnya atau dukunnya itu harus disempurnakan. Kalau udah ada kayak uang goib itu disempurnakan dengan para minyak apalah, menibas sawah atau segala macam. Tapi memang ada yang kejadian uang membentuk uang terus transfer ke bank, katanya supaya tidak ada kurban. Tapi tetap aja dilihat-lihat ada kurbannya, contohnya kecelakaan di jalan atau anaknya sakit sampai meninggal. Nah, kalau bisa ya janganlah bangsa kita mah gitu, jangan sampai terjerumus seperti itu. Mending kembalikan lagi ke diri kita, kepada Maha Pencipta itu. Ini untuk pesugihan tersendiri Mang, itu jenis-jenisnya apa aja Mang pesugihannya? Itu banyak, contohnya seperti tuyul, terus babi ngepet, ya, terus nikah sama jin, terus ada suatu kampung yang dinamakan kampung apalah, itu kawin sama keduniaan, maksudnya dikawinkan dengan kerejekian supaya rezekinya lancar, bisnisnya sukses gitu. Terus ada lagi ngamen. Kalau ngamen itu dengan cara pakai barang-barang seperti bata karang, RB, atau jimat-jimat yang lain lah. Itu kayak merah delima, itu bisa menyedot uang-uang pusaka gitu ya? Nah, kayak pusaka batara karang, terus merah delima, rantai babi, bambu petu, itu bisa menyedot. Itu kerjanya gimana Mang? Contohnya nyedot di pom bensin, di bank gitu segala macam.
Itu pelakunya datang ke pom bensin atau dari jarak jauh itu? Datang pakai mobil. Terus? Jadi si barangnya itu BK-nya di dalam, dibumbu rapein, satu sajen, komplit. Terus BK-nya itu yang kerja. Oh, kodamnya yang kerja. Kodamnya yang keluar, narik semua. Kadang-kadang tuyul itu ngambil berarti ya? Seperti tuyul. Kalau tuyul kan tahapan kecil lah istilahnya. Kalau itu gede. BK mah gede, soalnya kata orang itu mah sasajennya harus darah. Pakai darah gitu. Darah hewan atau darah manusia? Darah manusia buat minumannya itu. BK itu. Kodamnya itu gitu. Ngeri juga. Itu resikonya apa, Mang? Ya itu hilang. Kalau waktu kerja itu ternyata ada orang spiritual yang bisa ngeliat-ngeliat, itu kalau diajar gimana, Mang? Bisa jadi diajar, tapi namanya BK Batara Karang itu kan di Indonesia ilmu paling tinggi, termasuk tinggi. Itu namanya Rawe-Rawe Rontek atau Pancasona dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan. Tapi BK itu yang saya ketahui ada 3 macam. 1 untuk pengobatan, 2 untuk kekuatan, ketiga untuk nyedot uang, itu pesugihan itu. Tuh. Ada lagi pesugihan yang dinamakan uang PP. Uang bolak-balik. Oh, itu yang katanya kalau kita beli belanja itu uangnya balik lagi gitu. Kayak uang 100 nih balik lagi. Ada juga uang PP namanya uang ganda. Contohnya uang 10.000 itu disulap menjadi 100.000, itu dipuasain 7 hari 7 malam, tidak tidur, tidak makan, tidak ngomong 7 hari 7 malam. Itu uang 10.000 itu menjadi 100, walaupun dicek kemana-mana tetap 100. Karena itu dibalikan muka sama dibalikan pandangan oleh kodamnya. Itu 10.000 berlaku 1 lembar atau banyak? 1 lembar. Jadi contohnya 10.000 nih, udah dipuasain, udah kerjain, itu kan 100.000. Ketika beli itu kan ada kembaliannya. Contohnya beli barang 10.000 kan kembaliannya 9.000. Nah, itu diambil lagi yang 10.000 lagi. Beliin lagi, kembalinya 9.000 lagi. Oh, balik gitu ya. Terus. Jadi kembaliannya itu semua target bisa dipakai nggak, Bang? Atau orang-orang tertentu, misalnya warung-warung tertentu, atau semuanya bisa kalau uang 10.000 itu. Kalau yang kayak tuyul kemungkinan itu nggak bisa, soalnya orang-orang udah pada tahu tuyul atau uang PP bolak-balik itu ada namanya pencegahnya lah, antinya. Jadi nggak bisa balik lagi. Kalau yang 10.000 itu semua bisa rata, bisa keambil. Karena kenapa? 10.000 itu dikerjakan dengan sendirinya, dikuasain. Itu kalau pesugihan bersetubuh itu ada emang, Mang, itu? Ada, itu sama jin. Itu kawin sama jin atau kawin sama keduniaan. Nah, ini kalau keduniaan tuh jin menyerupai yang disukai. Oh, wujud cewek itu ya? Nah, kalau cewek ya wujudnya cowok, kalau cowok wujudnya cewek. Kalau yang pesugihan nikah sama jin itu berbentuknya ular atau apa? Karena itu jin, siluman itu. Dia bersetubuh dengan wujud ular gitu? Ular, tapi ntar menjelma jadi manusia. Yang tidak disukai. Yang tidak disukai? Kebalikannya malah. Kita kan kalau nggak suka kan jijik. Itu harus dilakoni. Nggak nafsu, Bang? Ya justru itu. Berarti dipaksa-paksa nafsu itu berarti? Ya, jebakan nafsu. Itu ada durasinya nggak, Bang? Atau asal klimaks udah selesai? Ya enggak. Kalau ngipri itu, bahasa ngipri itu orang Jawa Barat bilang itu nikah sama jin yang berupa ular. Itu ularnya kan berubah jadi manusia. Itu ketika berhubungan seks itu kan ada sisirnya tuh ularnya. Katanya sisirnya itu menjadi emas semuanya. Nanti bisa dijual gitu? Bisa dijual. Tapi risikonya dia akan kembali ke negaranya, ke punya itu apa, ditawan lah istilahnya. Ke bangsa jin, bangsa siluman. Itu yang kawin yang cantik sama yang cantik itu gimana?
Itu kayak nikah sama keduniaan, sama itu juga jin. Menyerupai manusia, Menyerupai cantik. manusia cantik yang disukai. Terus cara pendapatannya? Kalau yang tadi kan sisik itu. Itu pendapatannya melalui dengan usaha. Misalkan usahanya orang makan nih. Nah, itu disedot semuanya, suruh masuk. Suruh belanja. Oh, kayak pelarisan gitu ya? Kayak pelarisan. Tapi itu sistemnya harus dua. Misalkan saya sama istri siapa gitu. Istri si A. Nah, saya ke sana. Nah, si jin ini masuk ke sini. Nyerupai yang saya bawa selingkuhannya. Dan itu jarak 41 kali 41 kali tanggal kelahiran itu melakukan seks. Nah, akhirnya kalau udah 2 bulan kemudian baru itu terbentuk pesugihannya hasil. Berarti berproses dulu ya? Iya. Terus ada lagi pesugihan yang namanya, nah memang pesugihan itu banyak. Ada juga pesugihan yang ditarik dengan barang keris. Nah, kalau keris itu harus pakai sesajen dan harus menaklukkan hodamnya sesajen itu. Itu apa itu? Pesugihan apa itu? Ada juga pesugihan yang namanya jual musuh. Iya. Nah, kalau jual musuh, saya misalnya punya musuh nih. Tinggal itu namanya, binnya, terus fotonya ditaruh ke dukunnya. Bunuh gitu? Dibunuh. Itu harganya katanya itu 2M. Satu nyawa itu? Satu nyawa itu. Nanti langsung cair? Langsung cair katanya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah membuktikan uangnya itu. Terus ada lagi jual akte anak. Anaknya dijual. Dibunuh. Tapi ritualnya kita masuk ke gunung itu, ke gua itu, kita kan sesajen nih banyak. Ada ayam, ada ikan, semua macam. Dan ntar diambil salah satunya. Kalau misalkan ikan itu gambaran itu anaknya kalau dimakan. Harus tega tuh dimakan. Pas pulang anaknya meninggal. Ada kejadian lucu ini, pesugihan. Sampai dia itu diusir sama dukunnya. Kenapa? Ada. Dia itu orangnya berilmu juga. Ketika datang ke tempat kuncennya itu, juru kunci, malah disangkanya orang itu nyerang karena punya pasukan hodam. Akhirnya diusir. Gitu. Sampai diusir, udah diusir marah kan. Wong di sini mau pesugihan kok diusir. Akhirnya gua itu diubrak-abrik. Sampai ketawa-ketawa ngobrak-abriknya. Sampai sekarang tempat itu tidak ada lagi ditutup. Soalnya juru kuncinya kalah. Sekarang tutup udah? Udah itu tutup. Daerah mana, Bang? Itu daerah Jawa Baratan. Sunda ya? Daerah Jawa Barat. Kalau yang di Gunung Lawu apa Kawu itu bener ada itu? Ada, cuman Gunung Lawu itu potensinya harus yang menengah ke atas orangnya. Kaya gitu? Orang kaya. Kalau orang miskin kasihan, jangan. Kenapa, Bang? Ditipu gitu? Bukan ditipu, harus biayanya harus gede. Modalnya gitu? Itu. Nah, itu kalau yang pesugihan sek itu yang bersetubuh itu makan tumbal nggak, Bang? Ya makan kalau melanggar aturannya. Kalau yang anak 7 turunan itu gimana itu? Anaknya kok sampai 7 turunan kok sampai mati kadang-kadang? Itu ada perjanjian. Perjanjiannya pokoknya saya kaya, terus korbannya anak 7 turunan. Itu ada perjanjian tersendiri. Saya pernah ngobrol sama juru kuncen, yang nggak usah disebutin namanya, yang penting saya pernah ketemu orangnya. Katanya seperti itu, ada rumus perjanjian anak keturunan yang mati. 7 turunan itu apa lebih? Ya, bisa lebih kalau nggak di stop. Itu katanya kecil aja hidupnya udah ngeblangsat itu, Bang, katanya. Iya. Sakit-sakitan. Udah. Kan perjanjiannya gini, ada yang perjanjian setannya umur sekian saya ambil. 15 tahun misalkan saya ambil, 13 tahun. Pas akhir balik itu,
saya ambil perjanjiannya itu. Atau perjanjiannya 25 tahun umurnya saya ambil. Nah, ketika 15 tahun, ketika 25 tahun, 40 tahun itu diambil. Itu dibikin kecelakaan apa langsung dimatiin, Mas? Bisa langsung kecelakaan, bisa langsung sakit, bisa juga ujuk-ujuk meninggal. Karena ada suatu sesepuh yang di Jawa Barat, dia pernah menyaksikan sendiri ada ruh kedayangan pas ditewak, ditangkap. Kamu siapa? Saya anak cucunya ini. Saya nggak bisa pulang katanya. Ruhnya itu jin korin paling kalau bahasa kerennya itu jin korin ditangkap. Kenapa kamu? Saya dikorbankan waktu itu. Saya berumur 13 tahun. Diambil, dibawa jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan, uang saya itu belum waktunya meninggal, akhirnya dilepas. Nah, si jin korinnya kelayangan ketemu si kakek-kakek itu. Akhirnya kakeknya itu tiap hari ritual supaya menyelamatkan anak ini. Sekarang udah tua paling anaknya. Sekarang itu udah selamat lah. Itu orang kalau ikut pesugihan katanya nggak bisa ditolong, bener apa nggak itu, Bang? Ya, kalau perjanjian itu sendiri. Misalkan si A nih, nah ini si A nggak bisa ditolong, tapi anak cucunya kan yang tidak ikut campur, ikut boleh campur, bisa dipotong satu nggak campur, keduanya tidak menikmati hasil itu. Kalau menikmati hasil itu tetap nggak bisa, kecuali ada hidayah dari Allah. Walaupun dia bertobat pun tetap nggak bisa itu. Nggak bisa, soalnya itu udah perjanjian sendiri kan, udah ijab kabul sendiri. Lah sedangkan kok di keilmuan itu yang pakai kodam-kodam itu nyerang pakai kodam itu kok itu kan bantuan jin juga, itu ada yang terikat juga, Bang. Itu kok Terikat, masih bisa ditolong itu? Bisa, soalnya itu perjanjian bukan pesugihan. Cuman bisa apa namanya bantuan tok. Bukan bantuan, bukan kerjasama. Oh ya, Bang, katanya ada orang nih jatah-jatahan. Ya. Kalau dia nggak ada jatah ikut pesugihan, dia kemana-mana pun dia nggak bakal bisa ikut walaupun dia udah ritual. Ya. Terus ada yang udah ada jatahnya pesugihan, dia gampang banget nih walaupun ritualnya sedikit langsung jadi. Itu Ya. bener, Bang, itu? Maksudnya itu gini, dikala orang itu kalau cakra di ilmu kejawen, ilmu Sunda atau kejawen itu ada nama hari-hari yang tidak bisa dipakai pesugihan. Hari suci namanya itu hari, katanya itu hari Jumat, nggak bisa, Jumat Kliwon itu nggak bisa pesugihan. Kalau hari-hari tertentu ada yang bisa pesugihan, ada namanya hari-hari tertentu, Rebo Pon atau Rebo apa atau Selasa Kliwon atau apa itu bisa sukses. Oh, berarti tergantung dia lahirnya. Ya, ada juga takdir titipan pesugihannya. Maksudnya gimana? Misalkan nih kakek si A ini pernah pesugihan nih, tapi kakek ini tidak sugih, tidak sukses pesugihannya. Ditunda lah ibaratnya. Ditunda. Akhirnya yang sukses buyut-buyutnya. Di antaranya. Kok sih itu nggak pesugihan nggak apa-apa kok sukses kerjanya. Bisa jualan sana sini laku ini. Ternyata ada sumber dari sananya. Itu tetesan darah. Ah, dia nggak ngerti kalau kakeknya buyutnya itu pesugihan. Berarti itu nanti dia yang kena titipan itu dia mudah dalam rezeki atau apa? Mudah dalam rezeki, tergantung pesugihan yang di atas. Apa pesugihannya keilmuan atau keduniaan, harta. Kan ada keilmuan juga kan pesugihan. Gitu. Oh, itu nanti dia kalau dalam hal harta nyari uang itu gampang gitu. Ada juga pesugihan suara yang emas. Kayak penyanyi gitu. Kayak penyanyi itu bisa merdu. Laku gitu ya. Itu kan dibantu sama di dalam hodamnya. Orangnya omongannya cempreng kok bisa bagus gitu. Ada seperti itu, tapi nggak usah diomongin apa-apanya. Berarti itu LC, mohon maaf nih, LC itu penyanyi yang udah yang sering tenar-tenar itu ada yang pakai berarti? Ada yang pakai, ada yang pesugihan, ada yang pakai susuk, ada yang segala macam kan.
Tetap aja kan masuknya syirik kan. Itu kalau ikut pesugihan mengurangi usia nggak sih, Bang? Kalau kalau usia ya tetap aja umurnya Tetap berjalan, nggak diperpendek. enggak. Cuman meninggalnya ke sana dulu gitu. Ke jadi budak dulu. Jadi budak dulu. Ceritanya dia mati, padahal belum waktunya kan mati. Bawa sana. Kecuali kalau dia itu ilmunya jago. Ini ada cerita orang Jawa Baratan. Iya. Inisial AS lah. Dia tuh pernah pesugihan. Nah, pesugihan ini dia kan dikejar-kejar. Udah waktunya mati. Dia pindah ke pesugihannya yang paling tinggi. Akhirnya selamat dari si A. Nah, dengan si B. Si B pas habis kontrakan lagi. Pindah lagi si C. Pindah lagi ke D. Terakhir ke Kiai. Di Kiai selamat semuanya. Tapi Kiainya yang korban. Karena mendukung itu pesugihannya. Oh, Kiainya mendukung itu? Ya iya, kan ngobatin supaya nggak boleh itu. Nggak boleh diambil. Kan kasihan itu kiainya. Tapi mungkin itu kiainya ilmu hikmah dan ilmunya beda lagi. Ijazahnya itu saya nggak ngerti. Tapi suatu cerita kiainya sakit-sakitan sampai sekarang ini. Dan saya tidak langsung menanyakan sama kiainya, takut kesinggung. Ada di Jawa Baratan seperti itu. Masih hidup? Masih hidup kiainya, tapi sakit-sakitan kan. Sampai sekarang, Bang? Paling sekarang itu usianya umur 90 tahunan lah. Mang Yogi gak ada kepikiran untuk ngobatin beliau? Belum. Belum. Soalnya prosesnya panjang dan orang itu kan gak kenal sama saya. Ini Mas Rahmat, diam dari tadi mungkin ada yang mau ditanyakan ke ahlinya, Mang Yogi. Silakan bertanya. Berarti itu Bang, pesugihan itu banyak jenisnya Bang ya? Banyak. Dari apa? Tuyul sampai uang ganda. Pesugihan itu dengan uang bisa bolak-balik. Uang itu bisa dibikin dari air kopi. Ini sulap nih, tapi nyata. Bisa ya? Ini air kopi, dedeknya loh. Uang. Jadi uang kita asli dibakar, masukin kopi, terus diucek-ucek jadi lagi uang. Kalau udah dibakar. Terus ada lagi uang 2 juta dimasukin, dibakar dulu, terus dimasukin air, terus masukin apa? Minyak apalah, nggak tahu, itu Arab-Araban. Itu uangnya keluar sendiri. Itu sulap. Kayak tipuan jin. Ngembang gitu ya? Iya. Itu saya tahu. Gitu. Banyak. Ada lagi kayak peti ini. Dibuka kan ada uangnya. Diambil kan kosong. Tutup lagi, dibuka lagi, ada lagi uangnya. Kayak gembok itu ya, gembok beras itu ya? Bang, itu benar Bang, ada namanya pesugihan bangunan. Ada. Itu ceritanya biaya, aku lagi gerumuh. Bangunan itu ketika 1 tahun sekali harus membangun. Harus renovasi apa bangun? Renovasi mau apa, yang penting 1 tahun itu harus bangun rumah. Sistem kerjanya uangnya datang lagi, uang datang lagi. Itu ada suatu ruangan khusus untuk si kerjanya ini. Nah itu uangnya nyedot. Narik dari katanya uang haram disedot katanya. Jadi orang-orang itu nggak pernah sedekah diambil katanya. Itu wallahu alam. Tapi itu kenapa kok harus bangunan direnovasi itu kenapa? Itu mendadak apa? Simbolis atau apa? Simbol. Itu simbol. Jadi istilahnya gini, kalau pinjam ke bank itu kan kadang-kadang kan pinjam ya. Pak, saya mau pinjam nih, mau renovasi rumah. Kan SCC. Cair. Udah jadi kan digadein lagi. Pak, saya mau renovasi rumah lagi, berapa sekian. Balik lagi. Seperti itu kan, cuman dia yang digadaikan adalah nyawanya, bukan bangunannya. Itu saya pernah lihat suatu kertas ukuran semeter ke semeter. Iya. Itu gambarnya macam-macam pesugihan itu. Dan terakhir yang saya lihat kecil banget di ujung ini gambar alif. Alif. Huruf alif hijaiyah.
Itu ada gambar padi, gambar saung, bubuk, terus rumah, gambar tuyul, gambar babi mepet, segala macam itu. Pokoknya semeter ke semeter itu penuh gambarnya. Tinggal milih kita mau milih apa. Ada suatu tempat seperti itu, pesugihan. Itu ngomong-ngomong kalau pesugihan itu di Jawa Barat sama di Pulau Jawa banyak kan di daerah mana, Bang? Ya sama saja, cuman tergantung orangnya. Ada orang yang cerdas mungkin, cerdas. Bisa ngulah-malih ilmu, bisa ngulah-malih keyakinan. Itu Ada. memang benar itu Mang, kalau bangunan itu sama saya ada dulu punya teman kerja itu 5 tahun di rumah itu aja nyampe dia menyerah. Iya. Bangun nggak selesai, mau selesai itu di Robohin lagi. robohin lagi sampai dia menyerah. Gitu dong. Menyerah. Ada seperti itu. Ngeri juga ya. Terus ada juga yang nikah sama buta hijau. Itu gimana ceritanya? Mang? Ya itu kawin sama buta hijau, genderuwo itu. Itu nanti cuma kawin tok apa menghasilkan anak, Bang? Secara goib. Ya pasti menghasilkan anak. Kata dengar cerita saya anaknya itu kayak anak genderuwo, tuyul. Kan ada yang sebutan anak hidung kalau bahasa Sundanya. Itu lahirnya dari situ. Sifatnya gimana, Mang? Sifatnya ya setengah-setengah. Oh, semi gitu ya. Semi. Kan itu juga jadi hodam lagi, membantu lagi terus. Oh, itu perintah-perintah nanti ya. Iya, Oh, berarti komplek ya, Bang, kalau pesugihan itu ya. iya. Nah itu Mang, kalau banyak katanya itu di jalan uang pampasan itu sekian. Oh ya, itu katanya kalau uang di jalan itu pasangan itu bener Itu apa enggak? pasangan, ada pasangan, ada jatuh sendiri itu mah. Tapi kok rata-rata kalau Kalau- diambil nggak apa-apa itu. Itu jatuh. Kalau yang pasangan? Jatuh. Kalau pasangan beda uangnya, ada tanda-tanda tersendiri. Ada cakra atau apa di uangnya itu. Dan yang nominalnya, ciri-cirinya agak besar. 1 juta atau ke atas lah. Nggak mungkin kalau 100 nggak mungkin itu jatuh aja. Itu satu gepok apa diselibarin? 1 gepok. Ada yang 1 gepok, ada yang selebarin. Kalau selebarin itu tergantung dulunya perjanjiannya gimana. Contohnya yang disebarin ini supaya nggak kelihatan korbannya. Kalau 1 gepok kan di situ, dia yang ngambil kan kelihatan banget. Tuh. Berarti nggak boleh sembarangan ngambil ya, Bang? Ya, maka di guru ngaji saya dulu pernah bilang, jangan sekali-kali uang subhat atau uang nemu di jalan itu nggak diambil. Ya, Walaupun 1 lembar atau 1000 atau 100 atau puluhan juta lah nggak usah diambil, biarin aja ya. biarin aja. Itu takutnya tetap hukumnya subhat. Kita pengertiannya subhat aja lah. Nah, maksudnya kesananya mungkin itu yang dikorbankan. Tapi guru ngaji saya tidak sampai menerangkan ke situ. Ini ngomong nih dari tadi bahas-bahas masalah pesugihan nih. Ini boleh diceritakan, Mang, itu apa? Dulu belajar ngajinya di mana aja, Mang? Dulu saya ngaji, Belajar keilmuannya lah ibaratnya lah. dulu ngaji di tempat di Jawa Barat itu namanya di Soreang. Terus di kampung sendiri kelahiran, udah almarhum guru saya. Terus punya ilmu saya, dan ilmu itu tidak seperti orang. Kenapa itu? Kalau orang itu kan berpuasa, dikir apa macam enggak. Kalau saya enggak, ujuk-ujuk bisa, saya enggak paham itu. Apa Mang punya kodam leluhur? Mungkin, tapi semacam saya itu saya pelajari, ya memang ada. Soalnya kakek buyut saya itu pejuang semua dulunya. Prajurit itu. Bukan orang kampung tapi ikut Berjuang lah. pejuang. Era. Jadi pahlawan tidak bernama lah. Terus saya guru ngaji lagi di daerah Pangalengan. Itu saya dididik harus baca 1 kalimat sekali diucapkan langsung hafal. Apa itu? Itu seperti ayat kursi atau apalah. Itu kalau ditulis itu 2 lembar. Itu harus hafal.
Dan saya itu waktu itu saya angkat tangan. Kenapa? Saya nggak bisa ngapalin, kata saya. Orang saya bodoh, kata saya, nggak langsung tempel. Tell me, kata saya. Nah, terus gimana caranya? Saya tanya lagi sama gurunya. Terus gimana ini caranya? Ini aja, kamu bawa rokok Surya, gudang garam Surya itu, ingat saya. Bawa 2 bungkus, tak taruh, terus ngobrol 1 malam. Nggak tahu guru saya itu ngasukin apa. Akhirnya saya bisa 2 lembar itu bisa baca. Oh, langsung semalam itu, Mang? Ya, Tanpa dihafal itu ya? tanpa dihafal. Cuman gudang garam itu Surya. Oh, bisa jago juga Mang Yogi. Ngeri itu. Saya Kok, itu bungkus langsung isinya hafal, ya? tawasul semua itu, tawasul terus doa-doa. Terus saya turun gunung, terus saya punya guru lagi. Itu gurunya saya itu ada 7 orang. Setiap 7 orang itu yang ngasih lafadznya sama dengan yang tadi 2 lembar itu kalau disatuin. Itu Bisa. keanehan Cuman saya. ini terpisah-pisah gitu. Ya. Kalau digabung itu sama gitu. Sama. Terus sampai SMP saya punya pasien. Oh, Mang SMP udah ada apa sih ya? Pasien saya. Jago juga nih, tabib ini. Sampai pasien terus sampai kelas 2 saya tak stop karena di situ pasiennya Kenapa? memusingkan. Pusing gimana? Waktu itu kan zaman togel tuh, dulu mah bukan togel, porkas namanya. Dulu ya benar itu. Oh iya. Sudah Saya nggak tahu itu, saya zaman dulu, saya bukan orang zaman dulu Dia soalnya. minta Porkas. nomor itu. Nah nomor itu saya jadi sampai orang tuh ngantri di rumah gara-gara porkas itu. Mang berarti sempat ngasih dulu. Sempet Wah, jasa togel berarti. warna wiru sama coklat. Yang saya suka keluarkan dengan coklat. Itu 6 angka itu dulu. Akhirnya saya tutup, nggak punya pasien. Kalau ada pasien kabur. Mang takut dosa atau takut apa itu Pak? Iya, takut dosa karena pernah ada kenalan saya dari Banten. Kalau kamu mendukung kemaksiatan, berarti kamu juga dosa. Jadi ikut juga maksiat gitu ya. Iya, ikut maksiat. Percuma kamu sholat 5 waktu. Waktu itu mulai saya kelas 3 mengenal ilmu toreko. Ada di toreko. Tapi waktu itu kan saya masih muda, masih sesep cewek, main ke sana ke sini. Akhirnya torekonya dilupakan sama saya dulu. Beres. Pas naik SMA, saya puasa 7 hari 7 malam. 7 hari, ke 7 harinya itu tidak makan, tidak minum, tidak ngomong. Jadi 6 hari itu puasa tok biasa. Yang seharinya itu full tank, tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Itu ada Qur'annya di surat tengah-tengah Al-Quran ada yang merah. Walayatalataf walayutumisyukum ahadan. Nah itu dipuasain sampai selesai. Kan katanya itu ilmu bisa halimunan. Limunan itu apa? Terbang Pak? Bisa nggak kelihatan orang. Tembus itu, transparan. Iya, jadi saya ngumpet. Ini misalkan pohon nih, saya di sini. Saya nggak kelihatan orang sama orang itu, tapi saya lihat sama dia. Akhirnya saya berhenti lagi karena ketakutan. Takut kenapa? Takut bang itu menipu orang kok. Akhirnya bisa dolim kita. Oh ya. Pinjam uang, misalkan. Nipu orang bisa mencuri, bisa apa kan? Akhirnya disalahgunakan lah takutnya. Saya itu dibuang jauh-jauh. Akhirnya naik kelas SMA kelas 2 dapat lagi pasien. Pasien apa itu Mang? Pasien rumah tangga. Rumah tangga. Contohnya gimana Mang? Naik level nih. Ya, Oke rumah tangga. soalnya dia tuh janda, terus punya anak 2. Dia pingin apa saja bisa tercumponin sama saya. Wih, contohnya apa Mang? Ntar Mang, Pingin telut. Awas tidak tumpah ya. pingin TV. Besok ada yang ngirim kata saya. Datang TV hitam putih. Iya. Wah komplain ke saya. Nah, Saya tuh pingin berwarna, masa hitam putih, gak zaman katanya. Besok ada lagi yang ngirim, itu tukerin. Datang lagi merah. Berwarna itu TV. 29 in.
Enggak, itu mang pakai apa itu caranya kok bisa? Justru itu sama sekarang saya nggak ngerti. Pakai kodam pelarisan atau apa itu susu? Nggak ngerti, wong saya nggak ilmu apa-apa. Kok bisa begitu? Saya juga heran. Terus akhirnya pasien-pasien sampai memegang punya hajatan. Bisa mindahin hujan, bisa apa segala macam. Terus Hujan bisa mang? bisa dipindahin dulu. Saya juga bingung. Waktu itu kan Mang, hajat mantranya hujan. gimana? Ya berdoa. Contohnya bi? Ya Allah, dengan ridhomu saya minta hujan ini dipindahkan dulu soalnya saudara saya hajat. Itu saya doanya. Tok, Iya, tok. sumpah ya. Itu waktu Bisa hujan ya? gerimis-gerimis hilang. Nah, cuma risikonya satu, saya udah ngomong sama yang punya hajat. Ntar kalau ini risikonya, dagingnya bau cuka sama asin. Kok segitu mah? Kok Apa bisa? efeknya? Nah itu Apa itu hodamnya yang makan intisari Bisa makanan jadi. itu atau apa? bisa jadi. Terus mau itu hajatnya? Mau aja. Nah soalnya sebelum dia ini udah, soalnya si orang itu yang dikawinin udah hamil duluan. Oh, jadi nggak peduli Nggak peduli. makanannya Yang penting enak nggak enak, yang penting nikah. Syukuran gitulah. Nah akhirnya terus sampai 3 tahun saya punya pasien. Dan waktu itu saya ngomong cerita aja, curhat. Itu cuma amplop 15.000. Ih, segitu tak? Itu Iya. tahun berapa bang? SMA saya 2009. 15.000 kalau sekarang berapa mang paling? Ya kalau 150 lah. 150 sekarang mas. Sedikit ya. Ya, 1,5 juta kalau ya. Sama. Itu kan Dulu kan masnya murah. segitu nominalnya gede loh dulu mas. Berarti makin sini rupiah kan makin murah. Berarti termasuk gede apa kecil itu? Kalau dulu ya kecil. Uang 50 zaman Soeharto itu. Pas lengsernya Gus Soeharto ganti sama Gus Dur. 98 ya? Sama Bibi kan ya. Nah, Andri Habibie. Nah tujuan itu ya itu awal-awal mau bisnis itu ya, Ya. masih gede itu. Sampai saya punya pasien, akhirnya saya berkelana terus. Ya tahu tentang pesugihan, uka-uka, jual toke, jual apa. Itu selama 2 tahunan saya berkelana sampai begitu. Tahu pesugihan ini, sampai saya terjun menanyakan sendiri. Jangan katanya saya Langsung ke tempat. tuh kuncian. Ini benar nggak ini benar nggak? Ya benar. Saya pulang lagi kalau udah tahu. Oh ya, ini mang nih bagi penonton itu kenapa saya ada yang tanya mang itu kenapa kok beli togel itu sekali beli jadi giliran selanjutnya kok gagal terus, kenapa itu mang? Itu cuma tipuan iblis supaya kita tergoda. Ada juga menang terus ini, menang sampai 10 kali. Akhirnya hartanya habis. Karena nafsu, tipuan iblis juga. Kita kan menang 1 jadi 1.000 jadi 60 kan. Ntar ditambah lagi pasangannya. Akhirnya menjadi 50 juta nih. Pingin lagi. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Terus masang lagi yang lebih besar, kalah, habis itu hartanya. Karena itu cuma tipuan jin. Itu banyak yang bilang mang kalau di nomor itu di Terawang itu katanya ada yang jaga, bener apa enggak? Apa? Ada jualan tuh, Ya. jualan togel itu di Terawang, sama ahli Terawang itu katanya nggak bisa biar ngeliat nomornya itu. Nah, ada yang jaga atau gimana mang? Ada, itu saya tahu itu dijaga dengan batara karang, satu kantor lah bilangin, atau satu showroom ini dijaga 3-7 batara karang. Kalau maksudnya Kodam itu. hodam lah, itu jenglot. Iya. Jenglot. Sedangkan setahu saya kalau batara karang itu hanya di Indonesia itu beberapa titik aja, cuman beberapa. Tapi kalau jenglot itu banyak, bisa jaga itu. Bisa itu ada hodam tersendiri togel itu. Ada. Saya pernah nemuin hodamnya langsung. Oke, terima kasih Mas. Sukses. Siap. Hodamnya tersendiri. Ada. Saya punya kalimat, 3 kalimat. 1 untuk ke hodamnya, kedua mencari, mendatangkan, ketiganya untuk menyempurnakan. Pernah 3 kalimat saya. Kalimat. Tidak perlu dipuasain. Ya perlu.
nggak perlu. Kalau orang lain mungkin dipuasain, kalau saya enggak, dari dulu saya nggak pernah puasa. Gitu. Kalau bisa. udah bisa itu. Kalau bahasa gaulnya itu imuladoni katanya, tapi saya nggak ngerti imuladoni gimana. Oh ya Mang, satu lagi nih, kan banyak tuh orang-orang yang hamil, yang belum hamil tuh rumah tangga, yang katanya mau diceraikan sama pasangan kalau belum hamil-hamil, bahkan ada yang nekat pura-pura hamil terus mau apa itu minta bantuan pindah janin. Itu emang bener bisa Pak janin dipindah itu? Pindah bisa, itu namanya bukan pindah janin, pindah rahim. Oh, rahimnya dipindah. Jadi janin ini pindah ke rahimnya ini. Itu bangsa jin yang bisa. Itu kebanyakan bukan dipindahin itu mah. Itu tertipu juga. Padahal yang sesungguhnya itu secara otomatis pindah rahim itu. Bukan ada ilmunya, nggak ada ilmunya itu. Soalnya saya mahamin sendiri dan kena ketemu orangnya Langsung gitu. langsung yang seperti kasus seperti itu. Ini keponakannya hamil, langsung hilang. 7 bulan tuh hilang. Di rongsen. Berarti udah bergedut begini. Bener, Udah. itu Langsung kempes. ada itu Kempes. tetangga saya itu udah mau ke 8 bulan. 7 bulan Bangun udah tidur tahu-tahu itu Kempes. kempes. Hilang berarti? Tahu-tahu di bibinya, di bulainya masuk, Langsung bergedut begini. langsung beleduk, langsung 8 bulan. Tuh, itu kejadian tetangga sendiri saya. Itu nanti binnya tetap si itu. Ya tetap yang melahirkan. Nah, kan kita nggak tahu kalau itu dipindahin atau enggaknya. Contoh nih Mang, misalkan nih Ya. orang itu nggak hamil terus pengen pindah janin, dia ke dukun, pindah. Itu dia nyolong punya orang berarti. Bohong itu, tipuan. Terus kalau yang dipindah terus bergeduk gitu. Nah, itu mah otomatis dengan sendirinya. Jadi jin yang mindahin. Seperti anak kecil laki-laki umur 7 tahun, dia disepitin. Tahu-tahu berdarah. Itu yang nyepitin jin. Bangsa jin atau nggak tahu malaikat atau siapa. Itu udah bersih. Atau latonya udah bersih, disunatin orang. Disunatin goib. Ada tetangganya udah gede paling sekarang Ya, seumuran kamu lah. ya, Ayah masih ada itu. Tak kira itu dia mau hamil nggak bisa hamil, entah kenapa ada orang hamil yang udah berbuah diambil pindahin ke situ. Itu nggak bisa kalau melalui orang. Itu khusus jin. Soalnya jin itu atau iblis itu kan mau, Itu bibitnya dari laki-laki apa dari si jin itu? Bibit sperma itu. cuman pindahin aja, bibitnya masih itu mungkin. Si suaminya itu Cuman diambil pindahin aja. langsung masukin ke sel telurnya itu. Ya, kalau misalkan dukun yang berani seperti itu kalau menurut saya nggak ada. Tapi ada sebenarnya nggak sih Bang? Nggak. Kalau yang otomatis ada, pindah sendiri. Itu otomatis. Kenapa otomatis? Otomatis bukannya kalau bersetubuh sama suami istri. Ya namanya keajaiban yang tidak dimasuk akal. Itu ada sangkut pautnya sama jin nggak? Ya iya, jin yang mindahin. Oh, Ya itu hodam keturunan itu ceritanya. itu nanti pengaruh nggak Bang sama mental sama fisik orang yang gitu? Pasti. Kadang-kadang orangnya bisa pintar, bisa cerdas. Kadang-kadang orangnya itu gangguan mental, Idiot ya? idiot. Atau juga dia kuat, nakal nggak mas? bisa nakal. Nakal banget ya. Ya, bisa nakal banget, bisa juga jadi pesantrenan dia. Kok bisa Bang malah jadi pesantrenan? Kan kata guru saya dulu, tergantung ruhnya di dalam tubuh. Punya siapa? Ruhnya anak itu. Tuh. Kalau ruhnya baik ya masih baik kesananya. Ya. Kalau jahat ya Saya jahat. kira bekas pindahan jin terus jadi idiot apa gitu. Ada yang idiot. Kamu kan lihat bentuknya yang idiot kan, mukanya sama-sama tuh. Iya, Hampir hampir sama. Tahu-tahu di lampu merah kok ada. Di sini Udah ke kabupaten lu. ini bukannya saudara dari saya kemarin ada kan? satu ya. Ini Ada tuh. Tak kira itu cuma mitos itu. di Amerika di mana tetap mukanya segitu yang idiot. Itu mungkin turunan jin itu. Bang. Bisa jin, bisa juga dengan syariatnya dia suka mau dikuburin. Nggak jadi malah jadi. Itu karena obat gitu. Ada juga dengan mitos ketika bapaknya naik motor, ayamnya kelindes.
Oh iya Mang, ini Mang ada beberapa itu Mang, dia masa pacarannya itu suka berzina Mang. Iya. Gonta ganti, setiap ganti pacar sentuhan kelamin, setiap ganti pacar sentuhan. Pada akhirnya dia mungkin sudah waktunya menikah nih. Dari SMA sampai umur 25 dia itu sering berzina, gonta ganti. Mungkin sekitar 25 tahun dia udah mungkin mikir sudah waktunya menikah. Setelah dia menikah, jebret rahimnya masih bagus, tapi kok ternyata dia nggak hamil. Itu kenapa Mang? Nggak bisa hamil sampai tua itu? Apakah itu azab atau Bisa, lecet atau apa? Rusak atau gimana rahimnya itu? itu bisa kejadian rahimnya rusak, bisa karena gara-gara kelakuannya sendiri toh. Ada juga yang kista loh, Oh. sampai dia kista nggak punya anak-anak, nggak punya anak lah. Ada yang kista, ada juga memang dia itu tidak bisa membuat keturunan. Ada juga orang itu ajab teguran supaya dicaci maki oleh pasangannya. Itu banyak itunya Sangat terjadi gitu. terjadinya. Nah, itu Mang yang kalau dia susah nikah itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak Mang dalam segi kayak gitu? Ada banyak. Kan ada tuh udah waktunya nikah belum nikah kayak gitu. Maksudnya apa Mas? Kok bilang begitu? Ya kan ada berapa orang gitu loh, maksudnya saya kenal gitu. Umur dia sebenarnya udah mapan lah, Ya. udah 40-an apa mungkin udah semateng lah secara Dohir, matang semua itu. Kenapa dia itu kok belum menikah itu. nikah apa karena trauma apa mungkin ada sebabnya itu ada nggak Bang? Ini gimana Ada. Bang, itu Bang? Satu trauma, kedua juga kalau bahasa Sunda itu lelesahan. Namanya lelesahan itu penyakit turunan. Maksudnya itu ada supataan, ada Kena sumpah. kena sumpah. Istilahnya kena sumpah lah. Itu lelesahan namanya kalau orang Sunda. Ada juga dia itu trauma. Ada juga dia itu udah malas, Gak mau nikah, nggak mau nikah. pengen enak sendiri gitu. Jalan sendiri. Tapi sesuatu kan nikah ada waktunya nikah. Terus ada lagi yang kena gangguan oleh goib, Penghalang jodoh gitu. hilang jodoh, Contoh kodamnya apa itu Bang? genderuwo, kunti atau sejenis siluman-siluman lah yang suka sama dia. Atau bisa juga dia ajabnya sendiri. Kenapa itu Bang? Contohnya dia meludahin laki-laki nih. Suh, gitu. Terus tapi suaminya pacarnya enggak, laki-lakinya enggak nyumpahin enggak apa-apa. Cuman kelakuannya seperti itu, adabnya akhirnya dikutuk atau diajab lah, ditegur sama Allah. Akhirnya enggak punya gitu loh. Itu beberapa itu Bang, ada kasus. Ada juga yang dari orang tuanya sendiri. Pilih-pilih. Oh, kalau ada yang mau melamar, Harus yang lihat kaya dulu. atau yang mana bebek kebot bibit. Oh, Wah ini mah tukang malas, tukang enggak ini, enggak jodoh. Itu pengaruh nanti Bang. Pengaruh, soalnya orang tuanya itu dibisik-bisiki oleh hodam yang di dalam orang tuanya. Supaya dikacau keluarganya. Kan itu tugasnya kok jinjing. Ada juga itu kapok, apa itu kamu? nggak pacaran itu. Oh, trauma lah. Trauma. Kalau bahasa milenial trauma. Kan kapok tuh bahasa Indonesia. Trauma. Udah belum apa-apa udah dijinahin tuh. Akhirnya sakit hati. Ada orang sini, orang Purworejo juga ada, sampai kapok dia stres. Jadi cuma dimanfaatin tok gitu. Pulang dari TKW, terus pacaran, terus digituin, akhirnya dia stres. Laki-lakinya kan kabur. Salah dia sendiri Bang, ngapain mau Ya justru gitu. itu. Toh lagi dia juga sama-sama menikmati kok. Kecuali kalau dia dijinain nggak menikmati, baru. Tapi kan cinta. Kayak teman saya dulu cinta. Kenapa itu? Temannya Cinta. kenapa itu Bang? Karena teman saya itu pernah berhubungan pacaran. Akhirnya dia sangat mencintainya dia. Tapi dia ceweknya itu kurang ajar, Indonesia Raya. Oh, aduh. Terus? Itu Akhirnya menderita itu. teman saya itu punya penyakit di sini. Yang tahu itu Ganjalan. yang apa namanya? Ganjalan. Ganjalan. Hodam. Sesek. Sepet, sesek.
Sesak napas. Heeh. Oh. Hanya ketemu saya, terus ngaji, ketemu guru saya, alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang sembuh. Dengan berkahnya guru saya sembuh. Sampai sekarang lebih dari saya itu. Amaliyahnya luar biasa itu. Mantap itu. Saya juga heran. Kalau saya sendiri kok enggak belum. Belum, jangan dia sudah gitu Bang. Dia teman saya malah sudah. Ya, alhamdulillah Bang. Itu ya sinyalnya F gitu. Oh, iya. Saya tahu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi Mas. yang ngobatin dulu, yang pertama malah sekarang nggak ada kabarnya. Mediatornya itu Bang. Mediatornya. Kemana itu Bang? Kenapa Bang? Ya justru itu saya cari-cari informasi, oh nggak ada. Perlu diain. Enggak, ini Bang, masalah pasangan Bang. Itu kan kesukaan sekarang kan katanya tuh yang korban malah bukan keluarga orang lain. Itu JM namanya Mas. Iya. CM gimana? Jual manusia, jual musuh. Oh. Tuh. Ada juga JA, jual anak. Ada juga JJ, jual janin. Kalau jual janin itu dalam kandungan 3 bulan ke bawah. Waktu masih janin dijual sama jin. Itu harganya 3M katanya. Mahal loh Mang. Bikin semalam dijual 3M. 3M, uangnya langsung. Oke, Tapi tidak berlaku uang. Bang, satu lagi Bang. Nih, Itu kan termasuk Ada nih. pesugihan bukan Mas? Ya iya. ini teman nih. Adalah. Dia kan jualan. Jualannya enggak terlalu ramai, tapi itu tempat dunia itu penuh. Itu jenis apa itu Bang? Itu jenis penarik uang. Itu namanya seperti BK, seperti amalan. Bisa dengan amalan bisa narik uang. Ada hodamnya tersendiri, terus kayak BK serantai babi. Terus ada juga perjanjian sama kiainya atau dukunnya. Ntar yang dukunnya kiainya yang dikir. Akhirnya uang numpuk terus. Itu ada juga dengan merah delima. Merah delima juga bisa nyedot. Tergantung dijajahin merah delimanya dari sana apa. Nah itu yang pakai minyak uang Bang. Nah, Itu bisa. Ada itu kan. Ada 41 hari dia pulang. Cuk lagi itu Sama, itu penarik. Cuman resikonya berbeda. Kalau RB bertakarang itu nyawa. Kalau minyak mah itu apa itu itu Bang? bukan nyawa. Sakit-sakitan. Sakit-sakitan, Bo. Mertuanya atau siapanya gitu. Yang Terus ada lagi juga Bang, itu pakaian nggak pernah diganti. Itu ada itu pesugihan kumel. Kayak contohnya babi ngepet itu nggak pernah Mandi ya. nggak pernah mandi. Babi ngepet itu setahun sekali. Ada juga yang berilmu sendiri, pesugihan dengan amalan dikiran tapi nggak boleh mandi. Itu mandinya setiap bulan purnama atau setahun sekali bulan Rajab atau Maulud. Mandinya itu Itu kalau mandi basah mandi gimana? mandi basah biasa mandi. Tetap mandi. Tapi nggak ada yang ganggu. Tetap Wong- aja nggak. Wong guru saya itu bilang, kalau kita nggak diganggu berarti itu temannya. Maksudnya kalau kita nggak diganggu setan, berarti kita temannya setan. Oh. Nggak mungkin setan ganggu wong temannya kok. Gitu. Ya. Nah, itu ada itu dulu. Saya dengar lah yang pakai minyak, tempat sebentar pulang, yang pakai baju nggak pernah ganti-ganti. Karena kejadian itu dicuci sama pembantunya tuh, bantu langsung dipecat tuh, langsung suruh berhenti itu. Kenapa Mas? Ya nggak tahu. Itu kan ilmunya di situ. Yang dijajahkan baju itu. Kodamnya hilang gitu kalau Dia dicuci. nggak tahu pokoknya dicuci, dia datang kaget di jemuran, dia langsung dikasih uang. Terus kamu sekarang udah nggak ikut saya, kamu pulang aja, kata dia. Ya bingung kan, nggak ada salah, nggak ada apa. Berarti dia ira didomong isik nek ora dicuci ngono. Ya nggak Ya boleh. dia nggak tahu. Nggak boleh diomongin, itu rahasia. Dia tahu ini lama nggak dicuci, dia kan pakai terus, kata dia kan dia lagi nyuci, diambil. Itu ngamen itu. Bangun tidur, Kayak ngamen. kaget dia jemur, pakainya dijemur itu, dia langsung sontak itu ngambil uang, dibayar, kamu ikut saya sekian bulan, saya akan pulang, mulai dari kamu pulang ikut saya lagi. Itu daerah Jawa Timuran. Itu kalau Gunung Kamungkus terkenal itu Mang. Itu pesugihan apa itu? Pesugihan hubungan seks itu. Bersetubuh gitu. Bersetubuh dengan selingkuhan. Contohnya istri saya sama kamu, istri kamu sama saya. Tukar-tukaran begitu. Tapi di sana udah ada disiapin katanya. Tapi wah alam itu.
Saya belum pernah ke sana. Cuman ada tetangga saya yang sana seperti itu. Dia itu perlu gini, dia itu katanya, saya dengan istri kamu nih, yang masuk dua-duanya toh. Tapi lihat dulu rezekinya ke istri kamu atau ke saya. Kalau ke saya harus membiayain istri kamu. Selama itu sukses terus. Saya juga kalau dia yang sukses, saya yang biayain terus. Itu. Sebangsa duluan dia yang biayain tadi. Pernah saya diajak sama orang sana. Kalau kamu ngajak saya, berarti sama dengan bohong, kata saya. Kalau kok bohong, gak percaya. Dia nanya sama gurunya, ada gurunya. Ditanya, ya kamu belegu, kalau bahasa belegu gitu, tolol gitu. Kalau ngajak dia sama dengan nyerang ke sana gitu. Bang, yang kalau yang pakai begitu itu bisa ada ciri-cirinya nggak Bang? Kalau itu ya masa pakai larisan, pakai apa? Ada. Ciri-cirinya itu yang biasanya Bang. Ciri-cirinya itu kadang itu ciri-cirinya ada yang tidak beres, kayak penuh lalat atau apa, bisa jadi. Atau juga bersih banget. Gitu. Atau pedagangnya kumal, pecel. Gitu. Ada juga yang pedagangnya rapi. Jadi kita lihat itu dari apa? Lihat dari keinginan hati lah. Oh saya ganjel kalau jajan ke sini. Itu jangan aja. Jangan. Terus bisa juga kita makan di situ, kita muntah sendiri. Muntah puyeng. Saya kasih tahu kalau misalkan ada warung seperti itu, tinggal bismillah aja. Terus ingat pada Allah, itu dengan sendirinya otomatis kita keluar, kita belanja lagi ke situ. Oke, mungkin sudah hampir 1 jam kita podcast. Ya. Terima kasih sebelumnya Mas Slamet, terutama untuk kita senior kita Mang Yogi asal Bandung, ini pakar spiritual dari Sunda. Mungkin kita akan lanjut berbincang-bincang lagi di konten selanjutnya. Nanti minggu depan mau membahas apa, Mang? Kalau bisa membahas tentang perguruan hikmah. Perguruan hikmah ya? Ya, yang sekarang udah gencar-gencarnya tenaga dalam itu jeblak. Itu ada apa di situ? Oke, next kita akan bahas di Jumat selanjutnya bersama pakar kita Mang Yogi Staryono. Jika ada salah-salah dari kita bertiga, mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan komen di channel Sang Febri. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.